Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, sahabat guru hebat senusantara, semoga sehat selalu ya. Rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kita yang sudah bergabung dan membagi ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa berbagi kepada rekan-rekan sekalian yang insya Allah soal-soal ini nantinya bisa menjadi pemahaman kita semua dalam melaksanakan ujian P3K tahun 2021. Hari ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis guru. Mata pelajaran hari ini kebetulan PPKN yang kita terbitkan, dan semoga nanti ini menjadi bahan kita ya rekan-rekan sekalian. Materi pokok dalam kompetensi teknis guru P3K itu adalah materi yang memang harusnya sudah wajib kita bisa kuasai, tetapi perlu peningkatan atau pengoptimalan dalam kompetensi teknis itu sendiri, karena ini berkaitan dengan bidang pelajaran yang kita ampu ya rekan-rekan. Baik, PPKN itu berkaitan dengan materi pokok. Yang pertama adalah Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita ke pemahaman soal dan pembahasannya rekan-rekan. Ini mengenai materi pokoknya yaitu Pancasila. Capaian belajarnya yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKN. Indikator esensialnya itu mencakup menganalisis kedudukan dasar negara dalam suatu negara. Soal nomor 1. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara, banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan negara. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Pembahasannya seperti ini. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki dasar negara. Itu sangat jelas ya rekan-rekan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan ataupun konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Ya rekan-rekan, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara, dasar dalam penyelenggaraan negara juga. Kita ke soal nomor 2, masih Pancasila. Capaiannya masih sama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKN. Kemudian indikator esensialnya itu adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Jawaban yang benar di sini adalah yang D, rekan-rekan. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Ini dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia, rekan-rekan. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide ataupun gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ya, rekan-rekan, jawabannya adalah D, keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 3. Ini indikator esensialnya itu adalah tentang membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ke soal nomor 3 ya. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial
itu mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong, B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih, C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Ini penggunaan media sosial ya menurut Pancasila itu. Jawaban yang di sini adalah yang A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong karena semuanya didasarkan pada online atau media sosial ya rekan-rekan. Jadi dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong. Jawabannya adalah yang A. Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Rekan-rekan ya. Jadi dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong. Ke soal nomor 4 ini berkaitan dengan menganalisis keberadaan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden, B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet, C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang, D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional, E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Karena ini berkaitan dengan menganalisis keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Mengapa demikian? Pembahasannya seperti ini. Pancasila itu kan memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Jadi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan negara didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Kita ke soal nomor 5. Ini berkaitan dengan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Soal nomor 5 ya. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Jadi, contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, ya ini berupa fakta, ini adalah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang paling benar di sini adalah yang E. Mengapa demikian? Hak asasi manusia itu kan merupakan hak yang melekat kepada manusia secara kodrat, yang tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrati inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Jadi Pancasila sangat menghormati ya rekan-rekan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat soal nomor 5 ini adalah yang E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Sambil dipahami ya rekan-rekan, jangan sampai salah memilih option jawaban yang benar. Kita ke soal nomor 6. Materi pokok di sini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kita capaian pembelajarannya masih sama ya rekan-rekan, tentang penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir, keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKN itu sendiri. Jadi indikator esensialnya itu tentang menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus mendasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya, asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, rekan-rekan jelas. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena apa? Dalam pembuatan peraturan ini harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya, selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus. Agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu ya rekan-rekan, jawabannya yang A. Kita ke soal nomor 7, materi pokoknya masih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator esensialnya di sini adalah tentang mensintesiskan isi pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ke soal nomor 7-nya ya rekan-rekan, yang berkaitan dengan materi pokok dan indikator esensial di atas. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah, ini berkaitan dengan isi pokok tadi. Perwujudan dari isi pokok Undang-Undang Dasar tadi apa? A. Pembangunan nasional di segala bidang. B. Pembentukan TNI dan kepolisian. C. Pembentukan Kementerian Pertahanan. D. Adanya pendidikan bela negara. E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Jawaban yang di sini adalah tentang melindungi segenap bangsa Indonesia ya rekan-rekan. Di sini adalah tentang melindungi segenap bangsa Indonesia, juga seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, jawaban yang paling benar itu adalah tentang pembentukan TNI dan kepolisian. Tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini ya rekan-rekan, penjelasannya seperti ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas atas persatuan dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian. Oke rekan-rekan, sambil dipahami ya isi kandungan lainnya, agar nanti kita bisa membedakan ini isi pokok ini berarti tercermin dalam atau teraplikasi dalam suatu fakta seperti ini. Itu ya rekan-rekan sekalian. Kita ke soal nomor 8 tentang materi pokoknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensialnya itu tentang mendeskripsikan makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ke soalnya, berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah. B. Kaum terpelajar Indonesia. C.
kesadaran kaum pribumi untuk merdeka. D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Jawaban yang paling tepat di sini ini berkaitan dengan Budi Utomo, yaitu tentang D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Ini jadi lahirnya Budi Utomo itu adalah sebagai seorang motivator ya, seorang motivator untuk lahirnya organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Jadi lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908 menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian penjelasannya ya rekan-rekan. Kita ke soal nomor 9. Materi pokok dalam PPKN itu adalah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator esensialnya di sini adalah tentang mengevaluasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke soal nomor 9-nya seperti ini bunyinya. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Nasionalisme Indonesia, D. Kebinekaan Tunggal Ikaan, E. Keadilan sosial. Jadi jawabannya kalau ada cara pandang di sini tentang kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta juga pertahanan keamanan, itu jawabannya adalah wawasan Nusantara ya rekan-rekan, karena mencakup seluruhnya. Penjelasannya seperti ini. Karena wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sambil kita pahami ya rekan-rekan, semoga nantinya bermanfaat loh. Kita ke soal nomor 10, materi pokoknya masih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator esensialnya tentang menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi. Soalnya bunyinya seperti ini. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, dan E. Pertahanan dan keamanan. Jawabannya di sini apa ya? Ini merupakan strategi. Ini membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila ya, sebagai dasar negara. Jelas kalau masih Pancasila itu berkaitan dengan ideologi suatu negara. Ancaman ini adalah ancaman bidang ideologi karena berkaitan dengan dasar negara ataupun Pancasila. Ancaman merupakan sesuatu yang bersifat mengunggah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri. Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan karena tidak kalah berbahayanya dibanding ancaman fisik. Bahkan lebih berbahaya ya rekan-rekan, karena ini merupakan ancaman ideologi ya, jatiluhur kita sebagai bangsa Indonesia. Oke rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah belajar dan semoga nantinya lulus ya rekan-rekan. Jangan patah semangat, pesan dari kita. Jangan patah semangat sedikit pun, wahai guru hebat. Bangkit dan semoga lulus dengan hasil yang maksimal. Ingat, kompetensi teknis itu adalah kompetensi bidang kita masing-masing. Gali terus baik mata pelajaran yang sudah kita ampu ini, baik penerapan maupun aplikasinya dalam pembelajaran. Baik rekan-rekan, semoga lulus. Saya doakan semoga lulus dengan maksimal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.